Kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita meneduhkan hati, kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami bersatu hati, meminta pengurapan yang daripada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi, melawat setiap kami. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang sujud di altar-Mu yang kudus, Kau memberikan setiap jawaban hidup kami. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Oh Tuhan Yesus yang besar, kami bangga akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Kami terima setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di akarnya.
hanya bagi Engkau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan saat ini juga kami ingin memberikan pujian yang terbaik. Dan kami siap melompat bagi Engkau. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dia lahir menyelamatkan setiap kita, amin. Ya Tuhan Yesus yang hidup, kami akan menari bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan hidup kami Tuhan Yesus. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Lambaikan kedua tanganmu, come on. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Kami bersukacita Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan menari bagi Tuhan. Yang percaya kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala, come on. Ini umat-Mu Tuhan, kami bersukacita atas setiap kelahiran hidup kami Tuhan. Oh juru selamat hidup kami Tuhan. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Amin Tuhan. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Masih mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita? Kita percaya sukacita surga turun saat ini. Ketika kita menyembah Dia, amin. Kita akan menari bagi Tuhan. Tos kanan kirinya katakan jangan malu sama Tuhan.
menari bagimu Yesus. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita yang baik. Kau Allah yang baik Tuhan. Segala pujian bagimu. Kita sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lambaikan kedua tanganmu, come on. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Kita akan gerakan ke kanan dan ke kiri. Ini umat-Mu Tuhan, kami menari. Kami percaya Tuhan, bahwa sukacita hidup kami Tuhan Yesus. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita percaya ketika kita menerima keselamatan, kita akan bersorak lebih keras bagi Tuhan kita yang ajaib, amin. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sebelah kanan saya, 1, 2, bersorak bagi Tuhan. Kita akan battle di sebelah kiri kita, amin. Kepalkan kedua tangan, come on. Serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Dan saya percaya sebelah kiri saya tidak kalah bersorak bagi Tuhan, amin. Belum semua, kepalkan kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sukacitamu saat ini juga. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sebelum duduk, beri tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali.
Terima kasih Tuhan atas sukacitamu hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami tetap mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Dan kami akan tetap menyembah-Mu. Oh Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan, apapun kondisi kami. Kami tetap percayakan kuasa-Mu masih tetap ada. Kami tunggu waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sebenarnya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami percaya kuasa-Mu masih tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Oh Bapa yang setia, oh sahabat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami sampaikan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saat ini juga kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan Yesus yang baik. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani dalam firman Tuhan hari ini.
Kami percaya Tuhan, kami boleh diberkati melalui isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Jessica Abraham dapat menyapa saudara dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya beri judul Lead to the Future atau memimpin menuju masa depan. Tentu setiap dari kita tidak hanya ingin kita sukses di hari ini, tetapi kita juga mau melihat bagaimana keberhasilan, kemuliaan, hadirat, kasih karunia Tuhan itu diteruskan dari generasi kita ke generasi berikutnya. Karena itulah penting bagi kita untuk bisa lead to the future, memimpin menuju ke masa depan. Saya mau membacakan ayat dari firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segala perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Amin. Kita baru saja membaca bagaimana orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir bersama Musa, masuk ke tanah Kanaan dengan sukses bersama Yosua. Tetapi kemudian sayangnya setelah Yosua meninggal, tidak ada lagi pemimpin yang cukup kuat dan yang terutama mengenal Tuhan. Sehingga orang-orang Israel yang ada di tanah Kanaan tidak lagi menyembah Tuhan dan tentu hati ini menyakiti hati Tuhan. Seperti peribahasa, ini bisa diibaratkan dengan perkataan, ketika lampu padam, kegelapan datang. Karena itulah kita, selagi kita hidup di dalam terang, selagi kita memiliki kebenaran sehingga hati kita diterangi, cara hidup kita, gaya hidup kita diterangi, kita mau memastikan bahwa terang ini tetap ada di dalam masa depan kita, di dalam keluarga kita, di kantor kita, di lingkungan kita. Karena jika kita tidak memastikan hal ini terjadi, sayangnya sekuat apapun kita berdiri hari ini, di depan kalau tidak ada hal-hal nilai-nilai yang kita impartasikan, yang kita siapkan, yang kita pimpin di masa depan, sayangnya semuanya yang sudah kita bangun ini menjadi sirna. Saya teringat kalau kita melihat dari dunia usaha, jelas terlihat bagaimana kekuatan hari ini belum tentu menentukan kekuatan hari esok atau bahkan kekuatan kemarin tidak bisa menentukan kekuatan hari ini. Sebuah brand bahkan yang kuat sekalipun tidak dapat menjamin keberlangsungannya kalau mereka tidak lead to the future atau tidak mempersiapkan masa depan. Mungkin saudara yang lebih senior usianya pernah mendengar istilah Kodak. Anak zaman sekarang generasi Z, generasi Alpha apalagi seringkali tidak pernah mendengar apa itu Kodak. Bahkan kalau orang dulu kalau punya kamera selalu bilangnya saya punya Kodak. Kodak ini adalah sebuah brand raksasa industri fotografi pada zamannya. Dia pernah memegang bahkan 80% pangsa pasar film di seluruh dunia. Tetapi Kodak gagal mempersiapkan teknologi masa depan pada saat itu. Di mana kamera digital itu mulai berkembang. Mereka tetap memaksakan andalan jualan mereka yaitu strip film, penjualan film yang dulu harus digulung, yang harus dicetak di afdruk.
Karena itulah akhirnya mereka kalah bersaing dengan brand-brand lainnya yang mengembangkan sayap ke dunia kamera digital seperti Sony atau Canon. Bahkan di tahun 2012 Kodak, raksasa industri perfilman, ini menyatakan dirinya bangkrut. Saya melihat ada 3 jenis tipe orang. Ada orang yang pertama hanya fokus kepada masa lalu, menjaga reputasi, konservatif, menjaga tradisi, bahkan cenderung mematahkan satu ide-ide yang baru. Contohnya adalah Saul, pemimpin di dalam Alkitab. Kita melihat bagaimana Saul di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 ini ketakutan sekali tersaingi oleh seorang pendatang baru, pahlawan yang masih muda belia namanya Daud. Karena Daud dielu-elukan oleh para emak-emak pada zaman itu, dikatakan wah Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa begitu banyak. Saul merasa wah ini berbahaya buat kepemimpinan saya. Dia mencoba menggagalkan Daud dan bahkan pada akhirnya kita tahu Saul dikalahkan oleh Daud. Bukan semata-mata karena Daud lebih kuat, tapi Saul memiliki sikap yang buruk sehingga roh Allah keluar daripadanya. Orang yang berfokus terus kepada masa lalu itu bisa berakibat fatal. Ada orang yang kedua, pemimpin yang berfokus pada masa kini. Jadi bagus sih dia sebetulnya realistis, tapi pemimpin ini tidak berpikir ke masa depan, hanya mementingkan keenakannya sendiri. Selama saya ada, yang penting semuanya aman. Ini ditunjukkan oleh seorang raja yang namanya Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-19, Hizkia mendapatkan teguran dari Tuhan. Bagaimana dia karena sombong menunjukkan semua harta miliknya kepada orang Babel, dan Tuhan bilang karena kamu sombong semua yang kamu telah tunjukkan kepada orang Babel ini akan diangkut. Bahkan dikatakan bahwa keturunannya Hizkia ini akan menjadi sida-sida di Babel. Mendengar itu Hizkia bukannya bertobat, bukannya minta ampun sama Tuhan, dia malah berkata, asal semasa hidup aku ini ada damai, ada keamanan, ya udah nggak apa-apa. Wow. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan tentang masa depan. Dan ini sesuatu tentu yang tidak baik. Tetapi yang ketiga yang baik adalah orang atau pemimpin yang berfokus pada masa depan. Artinya orang ini adalah orang yang inovatif dan antisipatif. Tentu sebagai seorang pemimpin yang baik kita harus mempertahankan tradisi, menjaga nilai-nilai yang telah diberitakan. Kita juga perlu realistis melihat keadaan sekitar kita, relevan tentang hal-hal yang kita sedang hadapi. Tapi kemudian kita harus jadi orang yang juga memikirkan masa depan. Menyiapkan hal-hal yang perlu agar bukan hanya dulu, bukan hanya saat ini, tetapi di masa depan apa yang menjadi keinginan Tuhan itu dapat terlaksana. Dan pemimpin yang lead to the future, memimpin pada masa depan, saya temukan dalam pribadi seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini adalah orang yang pertama yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dan dia adalah orang yang memberikan kesempatan bagi Yohanes Markus, yaitu orang yang menulis Injil Markus untuk dapat berkarya dengan luar biasa. Saya melihat ada 4 sikap teladan yang dilakukan oleh Barnabas yang memberdayakan orang lain. Dan kita akan melihat apa yang Barnabas lakukan dengan konsisten sehingga orang-orang yang dia berdayakan ini benar-benar bisa menjadi pemimpin di masa depan. Dan saya singkat ini menjadi 4 poin, yaitu lead. L-E-A-D. Yang pertama saya lihat Barnabas ini adalah orang yang melibatkan orang muda dengan kepercayaan. Atau melibatkan orang yang lebih junior daripada dia dengan kepercayaan. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 27 berkata, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus.
Kita perlu tahu di dalam Kisah Rasul 9 ini, Paulus bukan seperti rasul yang kita sudah kenal di Alkitab seterusnya, ya bagaimana dia memimpin Timotius dan lain-lain. Tidak. Kisah Rasul 9 menceritakan seorang yang baru bertobat, namanya adalah Saulus. Dia ini orang yang pertama-tama menolak gereja-gereja, menghancurkan jemaat-jemaat. Tapi kemudian bertemu dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, hidupnya berubah. Dia memberitakan firman dan dia bahkan menjadi murid Yesus. Ketika nyampe di Yerusalem, tentu orang-orang takut kepada mereka, kepada dia, kepada Saulus ini. Karena itulah Saulus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan ditakuti oleh orang-orang di gereja mula-mula. Oh, tentu saja wajar, karena sebelumnya Saulus diketahui menjadi musuh mereka, pembantai gereja-gereja Tuhan. Reputasinya begitu buruk. Tetapi ketika dia sudah bertobat, orang-orang sulit mempercayai dia. Tapi ada satu sosok namanya Barnabas. Dia memberikan kepercayaan kepada Paulus, bahkan melibatkan Paulus atau Saulus yang dikenal namanya pada saat itu untuk diterima, dibawa kepada rasul-rasul. Dan akibat Barnabas yang memiliki reputasi yang baik, yang melibatkan Saulus dengan kepercayaan. Ayat yang ke-28 dikatakan Saulus jadi tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saulus yang asalnya ditakuti, dikucilkan, ditolak, diterima. Karena apa? Karena ada seorang Barnabas yang lead to the future. Dia melibatkan Saulus dengan kepercayaan. Saya percaya orang-orang muda, orang-orang yang masih junior membutuhkan orang lain yang lebih senior untuk melibatkan mereka dengan kepercayaan. Saya teringat ada seorang anak yang mengalami kesulitan belajar sehingga gurunya memanggil ibunya dan berkata mungkin anak ini karena terlalu lambat, suka nanya yang aneh-aneh, gak cocok untuk sekolah, sebaiknya diberhentikan saja. Akhirnya ibu anak ini memberhentikannya dari sekolah dan mendidik anak tersebut di rumah sendiri. Tapi tidak pernah sekalipun ibunya menyampaikan pesan dari gurunya yang mengatakan bahwa anak ini lambat. Anak ini dengan senang sekolah di rumah bersama ibunya. Dia berkembang, bertumbuh dan semua pertanyaan yang aneh-aneh dijawab oleh ibunya. Dan akhirnya dia bertumbuh menjadi orang yang kita kenal dengan nama Albert Einstein. Salah satu ilmuwan yang paling jenius di abad ini. Kepercayaan dari ibunya membuat Albert bisa bertumbuh dengan baik. Dan saya juga yakin kepercayaan orang yang lebih senior kepada orang yang lebih junior yang baru memulai, yang membutuhkan bantuan, membukakan peluang bagi dia, akan membawa kepada masa depan yang begitu luar biasa. Apakah ada di antara saudara saat ini, mungkin ada orang-orang baru muncul yang membutuhkan keterlibatan, yang membutuhkan kepercayaan. Mari berikan mereka kepercayaan. Jangan tiru Saul yang justru malah menjegal langkahnya Daud. Coba kalau Saul memberikan kepercayaan kepada Daud. Padahal Daud itu bisa menjadi panglima terhebatnya Saul. Tapi sayang karena Saul takut, dia malah mengucilkan, menjatuhkan, meremehkan, bahkan memburu Daud. Akhirnya Saul tidak bisa merasakan kepemimpinan yang langgeng. Karena itu belajar untuk libatkan orang-orang yang lebih muda, yang lebih junior dengan kepercayaan kita. Yang kedua, L-E-A-D. Yang kedua adalah encourage. Encourage artinya memberikan nasihat dengan perkataan. Ini yang dilakukan oleh Barnabas di Kisah Rasul 11 ayat 20-24. Dikatakan oleh firman Tuhan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang yang ada menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Barnabas ini menghidupi namanya.
arti Barnabas artinya adalah son of encouragement, anak penghiburan. Dari kata encouragement ada kata encourage, artinya memberikan nasihat, memberikan dukungan berupa perkataan. Dan saya melihat kenapa dia bisa melakukan itu, karena Barnabas dikatakan penuh dengan Roh Kudus dan memiliki iman. Kombinasi ini membuat seorang pemimpin menjadi secure, tidak takut tersaingi. Dan sementara dia melihat jemaat bertambah banyak, bahkan orang-orang yang berbahasa Yunani, orang-orang Yunani juga menerima Injil. Sementara orang-orang lain takut dan khawatir, Barnabas justru merasa bersuka cita. Dan mereka menerima orang-orang Yunani ini dan mereka menasihatkan kepada mereka supaya tetap setia kepada Tuhan. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa. Karena pada zaman itu pemikirannya masih, keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Padahal Tuhan ingin semua bangsa diselamatkan. Dan untuk orang-orang Yunani ini, Barnabas menerima, memberikan nasihat, mengencourage. Dan bukan hanya sekedar nasihat, saya lihat dia juga memberikan arahan kepada orang-orang yang baru. Pada hal ini terutama kepada Paulus. Jadi poin E dan A ini berhubungan erat. Encourage dengan perkataan, dan yang ketiga arahkan dengan contoh. Orang-orang yang baru ini bukan hanya dinasehati, tapi kemudian dia meminta Paulus yang tadinya sudah ada di kota lain untuk datang ke Antiokhia dan mengajar orang-orang yang baru ini. Dia mengarahkan Paulus untuk terlibat dalam pelayanan di kota Antiokhia. Saya melihat ini ada di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25-26. Firman Tuhan berkata, "Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen." Setelah perjalanan ke Damsyik, Paulus ini kan pergi ke Yerusalem untuk memberitakan Injil, dilibatkan oleh Barnabas. Tetapi kemudian di Yerusalem, terutama ketika dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi berbahasa Yunani, dia diancam mau dibunuh sehingga dia pulang ke Tarsus. Itu diceritakan di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dan siapakah yang menjemput Paulus dari Tarsus? Ayat tadi berkata namanya adalah Barnabas. Dia mengajak, "Yuk Paulus, daripada kamu di Tarsus, ada jemaat berbahasa Yunani, orang-orang Yunani bahkan di Antiokhia." Akhirnya Paulus diajak pergi dari kota keberadaannya, kota Tarsus, untuk ada di Antiokhia. Selama 1 tahun Barnabas dan Paulus mengajar mereka. Jadi bukan hanya nasihat yang Barnabas berikan, tetapi arahan melalui keteladanan. Dia mengajak Paulus, dia bersama-sama dengan Paulus mengajar di Antiokhia. Jadi boleh dibilang sebetulnya bahwa Barnabaslah orang di balik panggung yang membuat jemaat di Antiokhia bertumbuh. Kemudian bahkan orang-orang ini disebut sebagai pengikut Kristus atau Kristen pertama kalinya. Wah, betapa luar biasanya keterlibatan, nasihat, dan arahan dari seorang pemimpin yang senior kepada pemimpin yang masih muda, sehingga sesuatu yang besar bisa terjadi. Saya percaya di zaman-zaman ini di mana Paulus baru memulai pelayanannya, dia sangat membutuhkan sosok Barnabas. Barnabas, orang pemimpin yang sudah lebih dulu tidak takut untuk mendukung sepenuhnya pelayanan dari Paulus yang akhirnya berbuah manis. Saya ingat ada program TV namanya Shark Tank, di mana para pebisnis yang sudah berhasil duluan diberikan kesempatan untuk mendukung pebisnis pemula untuk memasarkan dan membangun produk yang mereka punya. Ada salah satu orang, dia datang membawa sponge untuk mencuci piring. Ini hal yang sederhana, saudara. Tapi akhirnya diberikan masukan, dikasih tahu kamu harus jualnya begini, jualnya di sini, lalu diperkenalkan kepada marketnya. Akhirnya orang ini bisa memasarkan dengan baik. Dan sampai hari ini produk-produk dari Amerika bisa ditemukan di Indonesia, namanya Scrub Daddy. Mungkin beberapa dari saudara juga pakai sponge ini.
Dan dari usaha yang kecil hanya jualan spons untuk cuci piring. Hari ini Scrub Daddy memiliki kisaran kira-kira nilainya itu sebesar 300 juta US dollar. Wah, luar biasa sekali. Kita di gereja melakukan hal yang serupa ya, di mana para entrepreneur yang lebih senior memberikan masukan, pendidikan untuk para startup yang pemula, yaitu di dalam kegiatan Go Bethelpreneur. Dan saya mengucap syukur kalau semangatnya Barnabas ini ada di antara kita. Karena kita tahu kita diberikan kemampuan dari Tuhan secara gratis untuk kita bagikan juga secara gratis, sehingga kita lead to the future, memastikan di masa depan ada pemimpin yang kuat untuk membawa generasinya menyenangkan Tuhan. Apakah di sekitar saudara ada orang yang masih hijau, artinya masih butuh arahan, butuh nasihat, yang masih takut-takut, yang masih belum tahu cara untuk melakukan sesuatu, dan saudara sudah terlebih dulu melakukannya? Mari belajar menjadi secure leader. Miliki kuasa Roh Kudus, miliki iman, berbuat baik, berikan nasihat kepada orang-orang muda ini. Dan biarkan mereka bangkit dan berdampak untuk orang-orang di sekitarnya. Barnabas adalah contoh orang yang lead to the future. Dia melibatkan orang dengan kepercayaan. Dia memberikan encouragement lewat perkataan. Dia mengarahkan dengan keteladanan. Dan yang terakhir, poin yang keempat dari LEAD adalah D, dukung dalam kesabaran. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 39 berkata, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Amin. Saudara tahu ada seorang anak muda namanya Yohanes Markus, ikut perjalanan misi dengan Paulus dan Barnabas, tapi entah mengapa tiba-tiba di tengah jalan dia menyerah. Dia pulang ke Yerusalem. Dan karena itulah Paulus merasa ragu untuk mengajaknya kembali. Paulus jelas-jelas menentang dan berkata, saya lebih baik pilih Silas. Saya tidak mau pergi bersama dengan Yohanes Markus. Karena memang Yohanes Markus pernah gagal. Tapi berbeda dengan Paulus, Barnabas memiliki hati untuk tetap mendukung Yohanes Markus ini dan memberikan kesempatan kepada Markus. Kesempatan yang kedua, kesempatan yang membuat dia berubah hidupnya. Dukungan Barnabas kepada Markus ini tidak berbicara hanya soal percaya pada potensi, tetapi dia juga memiliki keberanian untuk memberikan kesempatan yang baru meskipun harus bertentangan pendapat dengan Paulus. Barnabas akhirnya berpisah dengan Paulus hanya untuk mendukung Yohanes Markus ini. Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana Markus tumbuh menjadi seorang pria yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan akhirnya menghasilkan apa yang kita kenal sebagai Injil Markus. Dan yang luar biasa, pada akhirnya Paulus yang menganggap Markus orang gagal pada akhirnya melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Barnabas memiliki buah. Karena ketika Paulus menulis surat kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat yang 11, Paulus berkata begini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Markus yang pernah gagal di mata Paulus kembali mendapat kepercayaan kedua oleh Barnabas. Karena dia pernah didukung, diberikan kesempatan, pada akhirnya dia membuktikan diri dan membuktikan kepada Paulus. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya yang kedua. Dan Paulus pun mengakui betul ya pelayanan Markus ini berguna baginya. Maukah kita juga memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang lain yang mungkin pernah gagal?
Ini memang resiko seorang pemimpin. Ketika kita memimpin orang lain yang lebih muda, ketika kita membimbing orang lain yang lebih junior, akan ada kesalahan yang mereka lakukan. Tapi mari kita terus belajar. Kita minta hadirat kuasa Roh Kudus, hikmat Roh Kudus untuk membuat kita bisa melibatkan mereka dengan kepercayaan. Terus menyemangati mereka dengan nasihat, memberikan arahan. Karena ini yang dilakukan oleh Barnabas kepada Markus. Dan terus dukung meskipun sempat jatuh. Mari teladani Barnabas, lead to the future, memimpin ke masa depan. Kalau hari ini saudara sudah menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan, saudara berada di tanah yang kuat pijakannya. Mari kita tidak hanya memikirkan hari ini atau hari yang kemarin, tapi kita belajar berdampak untuk hari esok. Libatkan orang-orang yang baru, encourage mereka, arahkan mereka, dan dukung terus mereka dalam kesabaran. Dan saya percaya apa yang Amsal 23 ayat 18 katakan akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan yang memimpin kita kemarin dan sekarang akan terus memimpin kita di masa depan. Sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kehilangan pemimpin sehingga kehilangan arah. Tapi mari kita siapkan pemimpin di masa mendatang. Sehingga generasi setelah kita pun mendapatkan arahan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Berterima kasih untuk apa yang telah Engkau kerjakan sejauh ini. Mampukan kami Tuhan yang telah menerima kasih-Mu, menerima berkat-Mu, juga memikirkan orang-orang yang hidup setelah kami, generasi di hadapan kami. Dan mampukan kami untuk belajar seperti Barnabas, lead to the future, memberikan kepercayaan lewat keterlibatan kepada orang-orang yang baru. Menjadi orang yang memberikan encouragement, memberikan arahan, memberikan dukungan ya Bapa. Biarkan kami tidak hidup untuk kami sendiri, tapi kami juga mau hidup seperti Tuhan Yesus. Yang juga lead to the future, mempersiapkan 12 orang yang terbaik, yang kemudian menjadi orang-orang rasul-rasul yang membangun tubuh Kristus. Bahkan hari ini kami menikmati hasilnya. Terima kasih Bapa, Roh Kudus materaikan firman-Mu sehingga setiap anak-Mu yang mendengar firman ini dimampukan Allah untuk dapat memimpin menuju kepada masa depan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, yang telah menguatkan iman kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Kau biarkan terus sertai setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, tempat di mana kami digembalakan. Biarkan Kau terus sertai, berikan kekuatan untuk gembala kami. Biarkan gembala kami bisa terus menjadi teladan iman untuk kami semua. Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan, orang anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini diberikan kekuatan. Dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikan, diberkatilah pertumbuhan rohanimu, diberkatilah kemanapun engkau melangkah. Engkau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Terus ikuti ibadah online dan bagikan video ini jika Anda terberkati kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati.
teruskan